Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita tak henti-hentinya panjatkan sanjungkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini Allah masih memberikan kita nikmat hidup. Mudah-mudahan nikmat hidup ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bagian dari bentuk ujian kepada kita semua. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kita yang paling bagus amalnya. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in. Salawat serta salam mudah-mudahan sampai pula kepada kita yang hadir di sini. Ceramah umum kali ini dalam rangka saya kasih judul itu adalah menata jalan pulang. Semua kita pasti akan pulang, dan kehidupan kita yang sebenarnya adalah akhirat ya. Karena Nabi Adam alaihissalam, Siti Hawa dulu tinggal di surga, kemudian diturunkan ke dunia ini, dan kita suatu saat akan kembali ke sana, ke kampung akhirat. Ya. Sebagaimana kita biasa ya, kita awali dengan kajian kalimah thayyibah. Tidak ada kalimah yang lebih hebat, yang lebih mulia kecuali kalimah thayyibah ini. Jika di dunia ini masih ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, satu orang saja katanya itu, maka Israfil akan mundur 40 tahun. Dibacakan 2 kali, Israfil akan mundur 80 tahun. Untuk apa? Kiamat itu akan mundur terus. Terlebih-lebih ini dibacakan hari ini masih oleh jutaan dan miliaran manusia. Ini kehebatan dari kalimat thayyibah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la
Bismillah tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Mujil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adul, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Rakib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'ish, ya Shahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'in, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'al, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afu, ya Rauf,
Ya Muqsit ya Jami ya Ghani ya Mughni ya Mani ya Dar ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Badi ya Ya Rashid Ya Sabur Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi Summa ila ruhi sayyal qur jami'ul mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat sayyidum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahimakumullah, ada 3 golongan yang disebut dalam Al-Quran ya, tentang kategori manusia ya. Yang pertama, ada yang masuk ke dalam kelompok zalimun li nafsih ya. Zalimun li nafsih, orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri ya. Orang-orang yang menzalimi sendiri, satu di antara perilakunya misalkan budaya ditato ini ya. Ya. Apa namanya ini kalau laki-laki itu ditinik. Ini perilaku-perilaku yang entengnya saja, belum masuk ke dalam dosa-dosa yang lain. Ini hukumnya haram karena walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan, perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Itu kelompok zalimun li nafsih. Bentuk lain kelompok zalimun li nafsih ini bisa kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat 179. Yang memang ayat ini sering saya ulang-ulang kan gitu. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha. Sungguh akan kami tempatkan di neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Pertanyaan untuk kita semua hari ini, kenapa yang menjadi penghuni neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka dikasih hati, tetapi hatinya tidak dipakai memahami ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Berarti ini kelompok yang zalim, tidak memfungsikan hatinya untuk dipakai memahami ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Maka hati ini adalah terminal. Jika hatinya baik, maka akan baiklah seluruh perilaku hidupnya itu. Jika hatinya busuk, jelek, maka akan jeleklah amalan yang muncul dari perilaku hatinya itu. Agi menulis lagu itu judulnya Jagalah Hati.
Janganlah kau nodai. Jagalah hati karena lentera hidup ini hati. Ala inna fil jasadi mulghah, ala fahyal qalb. Ketahuilah dalam jasad kita itu ada disebut dengan mudghah. Apa itu mudghah? Hati. Ya. Kita naik bis, naik elep, naik mobil, supir ugal-ugalan. Apa yang kita ucapkan? Hati-hati Pak supir. Kita punya anak, gadis yang sudah dewasa, pergi kuliah. Hati-hati nak bergaul. Terlebih zaman hari sekarang ini. Pesan istri kepada suaminya, hati-hati ya di jalan. Karena godaan laki-laki itu selalu bahwa rumput tetangga itu katanya lebih hijau daripada rumput miliknya. Padahal sama-sama rumput. Ini ilustrasi saja sebenarnya. Ini betapa kita harus menjaga kebersihan hati. Ya, gitu. Ada juga ungkapan ya, yang penting hubungan kita dengan Allah saja baik, mangsa buat dengan manusia. Justru kalau hubungan dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala baik, maka akan tercerminlah perilaku kita, lahiriah kita di sekeliling kita ini. Maka ada 4 itu kan. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu yang datang kepadanya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka hanyalah dia mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, falyasir rahimah, maka hubungkanlah tali silaturahim. Yang pertama, memuliakan tamu berkenan dengan hablum minan nas. Memuliakan tetangga berkenan dengan hablum minan nas. Bertutur kata yang baik berkenan dengan hablum minan nas. Menghubungkan tali silaturahim adalah berkenan dengan hablum minan nas, semuanya itu. Hubungan dengan manusia semua itu. 1, 2, 3 sampai 4 itu. Maka Pak Jalur Rahmat almarhum ini menulis buku Dahulukan Akhlak di atas Fikih. Ya. Beda itu boleh, tetapi tidak boleh membeda-bedakan di antara kita. Jadi jangan ribut antara yang suka kunut dengan yang tidak kunut, yang suka yasinan dengan yang tidak suka yasinan, yang suka tahlilan dengan yang tidak suka tahlilan. Kalau kita ribut, yang jadi pemenangnya adalah orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Ya. Ini hati-hati ini. Ya. Terlebih-lebih fitnah dajjal di zaman hari ini, di zaman sekarang ini luar biasa. Sampai miras pun hari ini oleh presiden itu dihalalkan, dibebaskan. Ini kan luar biasa kan gitu. Ngeri banget. Padahal miras itu adalah ummul fawahis, induk dari berbagai macam kejahatan. Maka dalam kitab Tankih Taulil itu kan ada orang yang disuruh berzina, ada orang yang disuruh membunuh, yang ketiga disuruh minuman keras. Karena dia ahli ibadah, maka dia pilih yang enteng. Aku minuman keras aja, minum arak itu. Ternyata efek dari minum arak, setelah minum arak dia membunuh, dia juga berzina. Ummul fawahis. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu ridsum min amalis syaiton fastanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, sesungguhnya khamr dan mengundi nasib judi itu adalah ridsun, perbuatan najis. Fastanibuhu, maka kewajiban kita adalah menjauhi perbuatan-perbuatan itu. La'allakum tuflihun, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ini naudzubillah min zalikin, luar biasa. Ya. Jadi kalau saya sampai tidak membenci perbuatan itu, kebijakan itu, berarti
tandanya hilanglah iman kita dalam diri kita masing-masing ini. Qulil haq walau kana buron. Pilihan untuk seorang muslim itu adalah hidup mulia atau mati syahid hari ini. Ya, ini luar biasa. Ya. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka dikasih hati, tetapi hatinya tidak dipakai memahami ayat-ayat Allah. Betapa kita adalah harus mampu menjaga hati. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari saat nanti tidak ada manfaatnya deposito yang kita simpan di bank, wala banun, dan anak-anak yang kaya dengan gelar-gelar akademis gitu. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali seorang dan sekelompok orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim. Jadi kalau hatinya bersih, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip kita adalah SMS. Senang melihat orang lain senang, sedih melihat orang lain sedih. Jangan dibalik. Sedih melihat orang lain senang, senang melihat orang lain sedih. Jadi bahasa Sundanya peperiheun kita mesti bisa masihan. Jadi kalau ada tetangga kita, sahabat kita sejahtera, karirnya, ekonominya, pangkat dan jabatannya, maka kita ikut berbangga itu. Ikut apa? Ikut bahagia. Ya. Dengan apa namanya? Dengan anugerah yang Allah berikan kepada tangga-tangga kita itu. Ya. Saya memahami bahwa di dalam Islam itu tidak ada yang disebut dengan kompetitor. Apa itu kompetitor? Pesaing. Ya. Yang ada adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Kata Nabi, ada dua hal yang boleh kita iri terhadap pekerjaan itu. Satu, melihat orang yang berilmu, kemudian orang berilmu itu sibuk mengamalkan ilmunya. Dalam bahasa entertain itu disebut dengan orang yang tidak terjebak pada kesolehan retorika. Retorikanya tadi itu, ya, menyampaikan ceramah-ceramah tentang kesolehan, tentang kebaikan, tentang maksud dan sebagainya. Tapi jauh perilakunya dari apa yang dia ucapkan itu. Seperti rakyat disuruh 3M, sekarang 5M kan itu. Pejabatnya sudah 17M. Itu nauzubillah min dzalik kan gitu. Sabiqun bil khairat, qalbun salim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi
Suatu saat Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, katanya gitu ya. Maka di tengah-tengah para sahabat Rasulullah menyampaikan ungkapan, wahai sahabat-sahabat sekalian, aku rindu bertemu dengan ikhwani. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah ikhwani itu? Apakah kami semua yang ikhwani ini? Kata para sahabat itu. Engkau adalah ashabi. Siapa ashabi? Ashabi adalah sahabat-sahabatku, kata Rasul. Di mana aku sholat, engkau sholat bersamaku. Di mana aku baca Quran, engkau pun baca Quran bersamaku. Di mana aku zihad, engkau pun zihad bersamaku. Di mana aku qiyamul lail, engkau pun qiyamul lail bersamaku. Siapa ikhwani? Ikhwani adalah orang-orang yang tidak pernah berjumpa denganku, kata Rasulullah. Tapi dia sholat sebagaimana aku sholat. Dia baca Quran sebagaimana aku baca Quran. Dia sodakoh sebagaimana aku sodakoh. Dia zihad sebagaimana aku zihad. Tetapi dia tidak pernah berjumpa denganku. Aku rindu bertemu dengannya, dan mereka pun rindu bertemu denganku. Maka bukan kepedean gitu ya. Mudah-mudahan yang disebut dengan ikhwani adalah kita semua. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Kelompok yang kedua adalah walahum a'yunul la yubsiruna biha. Ini bagian dari kelompok orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri. Mereka pun dikasih mata, kata Allah, tetapi matanya enggan untuk membaca ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Makanya secara pribadi saya baca ayat mengulang-ulang saja gitu kan. Karena yang kita baca insya Allah sekian persennya minimal hafallah makna yang tergantung dalam ayat itu, walaupun bukan secara komprehensif bisa menafsirkan ayat-ayat itu. Misalkan Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik biibadati rabbih ahada. Qul law kana al-bahru midadan, andai air laut dijadikan sebagai tintanya untuk menuliskan ayat-ayatku, kata Allah, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Maka samudra lautan seluruh dunia ini akan kering sebelum habis dituliskan ilmu-ilmuku, ayat-ayatku, ciptaan-ciptaanku, kata Allah. Walau ji'na bimislihi madada, walaupun aku datangkan air laut yang sama banyaknya. Saya tafakur ayat itu, saya tadabbur ayat itu. Kita saksikan setiap hari ada jutaan ton lauk dari laut diambil oleh manusia, bahkan dengan kapal-kapal besar kan gitu.
Tetapi sampai detik ini tidak pernah ada kabar bahwa air ikan yang ada di laut sudah habis ikannya. Ya. Dan kita tidak pernah merasa siapa yang pernah menanam ikan di laut itu. Bahwa inilah sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Akan kami perlihatkan kekuasaanku di alam raya, di alam semesta ini, kata Allah. Wa fi anfusihim, dalam diri di kamu sendiri, annahul haq. Sungguh Al-Qur'an lah satu-satunya kitab yang benar. Ya. Bapak pernah berpikir bagaimana tentang bulu alis ini? Kalau bulu alis ini percepatannya seperti rambut yang ada dalam kepala ini, kita akan dibuat repot tiap bulan, tiap 3 bulan menggunting bulu mata ini. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengerem ini? Yang bisa mengerem bulu mata kita ini? Lari lagi ke bulu alis ini. Bagaimana kalau bulu alis ini percepatannya itu seperti rambut ini? Lagi-lagi kita pun akan dibuat repot untuk menggunting tiap bulannya untuk merapihkan bulu alis ini. Inilah ungkapan Allah, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum. Akan kami perlihatkan kekuasaanku di alam raya ini. Ya, wa fi anfusihim, dalam diri kamu sendiri. BAB belakangnya nggak ada klepnya gitu kan, tapi muka dan nutupnya itu, ini kan luar biasa ini. Ya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya. Lantas nikmat Tuhan kamu mana lagi yang kamu dustakan ini? Ya. Ini luar biasa. Yang ketiga adalah walahum adzanul la yasma'una biha. Mereka pun dikasih telinga, tetapi telinganya enggan dipakai mendengar ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Ulaika kal an'am. Kelompok orang yang menzolimi dirinya sendiri itu, ulaika kal an'am, mereka bagaikan binatang ternak. Mereka bagaikan binatang, balhum adall, bahkan mereka lebih hina daripada binatang sekalipun. Ulaika humul ghafilun, itulah orang-orang yang lalai. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kita ada di sini. Dan yang ngomong pun bukan berarti lebih pintar, lebih baik, lebih soleh daripada bapak-bapak sekalian. Karena kewajiban kita adalah tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Ya. Jadi kalau seluruh ustadz-ustadz ini harus soleh duluan, berarti berhentilah proses dakwah di masjid ini. Kenapa? Karena kita pun terus berusaha memperbaiki di setiap harinya. Kulit kita semakin hari semakin tua, mudah-mudahan kita ikuti dengan akhlak dan amal kita semakin mulia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sepuluh ayat terakhir dari surat Al-Kahfi yang tadi ayat 108, 109, 110 saya bacakan itu, sebagian mufassir menjelaskan itulah ayat yang senang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam detik-detik wafat beliau. Ya.
Maka ketika ayat itu dibaca, terasa ruh kita itu terbang ke angkasa sana. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah bahwa aku adalah manusia biasa, mislukum, seperti kalian. Kata Rasul ini. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bedanya Rasul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhanku dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Faman kana yarzu liqa rabbih. Ini catatannya ini. Barang siapa yang ingin mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Saya hari ini ngomong di depan, bapak-bapak ada di belakang ini. Dalam rangka mempersiapkan liqa rabbi, perjumpaan kita dengan Rabb-nya, untuk menghasilkan ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling bagus rapot dan amalnya ini? Wallahu alam. Yang jelas bukan saya yang ngomong. Ya. Yang paling baik itu bapak-bapak pasti yang di depan saya ini. Falyamal amalan solihan, maka kerjakanlah amal soleh, dan tidak seorang pun ketika menyembah kepada Allah dengan mensekutukannya. Anda dan min dunillah, tandingan-tandingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu ayat ini sampai kepada Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab pada waktu sedang memimpin perang, ada kabar bahwa Rasulullah telah wafat. Apa kata Umar bin Khattab? Siapa yang mengatakan Rasulullah Muhammad telah wafat, maka akan aku tebas lehernya, kata Umar itu. Saking apa? Saking sayangnya, saking cintanya Umar bin Khattab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebelumnya adalah Umar bin Khattab adalah manusia laknat. Bagaimana tidak? Umar bin Khattab pada waktu itu adalah, waktu jahiliyahnya itu adalah orang yang mendapatkan SK untuk memenggal leher Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka doa Rasul itu, ya Allah, berilah hidayah di antara dua Umar. Termasuk Abu Jahal, itu panggilan kita. Abu Jahal itu juga namanya Umar. Abu Jahal yang tidak mendapatkan hidayah, Umar bin Khattab mendapatkan hidayah. Di perjalanan, ketika pedang yang sudah disiapkan itu untuk memegang leher Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar ketemu dengan sipulan. Mau kemana Umar kamu? Aku mendapatkan SK, mendapatkan tugas dari tokoh-tokoh Quraisy untuk memenggal leher Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya terjemahkan dengan bahasa saya, jangan mimpi adikmu sendiri sudah masuk Islam. Semakin marahlah Umar bin Khattab itu karena mendengar ternyata adik kandungnya sendiri sudah mengikuti agama Muhammad, pengikut Muhammad. Maka larilah Umar bin Khattab itu menuju rumah adiknya itu. Dijelaskan adiknya sedang membaca 7 ayat dari surat Toha. Surat Toha itu surat favorit Ustaz Wahyudin kalau ngimaman itu ya. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yahsa tanzila mimman khalaqal arda was samawatil ula. Tidaklah Al-Quran diturunkan untuk menyesakkan dadamu. Jadi belum menjadi mushaf Pak Helmi ini, masih menjadi lembaran-lembaran di di lembaran-lembaran yang bercecer itu. Lalu diambillah mushaf-mushaf itu, lembaran-lembaran bacaan itu dibaca oleh Umar bin Khattab. Kemudian ditamparnya adiknya itu. Setelah dibaca, ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Tidaklah Al-Quran diturunkan untuk menyesakkan dadamu. Umar punya kesimpulan, ini bukan puisi, ini bukan sastra, ya, ini bukan cerpen gitu kan, dan ini pasti dibuat bukan oleh manusia. Kesimpulannya itu. Inilah ungkapan doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik.
Ya Allah yang maha membulak-balikan hati manusia, kuasa Allah membuka seorang penjahat mendapatkan hidayah iman, kemudian bergegas mencari Rasulullah bukan untuk dibunuhnya, tapi untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Dan ini juga terjadi pada Yahya Waloni, pendeta terbaik dengan gaji 300 juta, rektor Universitas Katolik Brawijaya, Papua, membaca Al-Quran 88 tahun untuk mengorek-ngorek kelemahan Al-Quran dan untuk menghancurkan Islam. Di tahun ke-9 Yahya Waloni mendapatkan hidayah iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Dia tinggalkan, dia masuk Islam dengan istrinya dan 2 anak kandungnya. Gaji 300 juta dia tinggalkan, jabatan rektornya dia tinggalkan, kemewahannya dia tinggalkan. Dalam wawancaranya, sesungguhnya aku tidak masuk Islam, tetapi Islam itulah masuk ke dalam jiwa ragaku. Lihat konteks ayatnya, Al-Maidah ayat 65. Walau anna ahlal kitaba amanu wattaqau lakafarna anhum sayyiatihim wa dakhalnahum jannatin naim. Jika aku sebagai ahlu kitab, sebagai pendeta pada waktu itu, amanu iman kepada Allah, wattaqau dan takwa kepada Allah, lakafarna anhum sayyiatihim, maka Allah akan hapus seluruh dosa kafirku itu. Wala udkhalnahum jannatin naim, dan Allah layak memasukkan aku ke dalam surga Jannatun Naim. 3 tahun yang lalu dari saya khutbah di ITB Al-Jabar itu, dipersilahkan untuk memimpin mengislamkan seorang Katolik namanya Depi Julianto, anak semester 8 jurusan rekayasa pangan. Tidak ada kenikmatan yang melebihi apapun pada waktu itu. Pak Dr. Taufikur Rahman, Ustadz tolong dibimbing syahadatnya. Masya Allah Pak, ya, melebihi punya mobil Pajero gitu kan, mobil Fortuner gitu kan. Ketika saya mendapatkan kesempatan untuk memimpin syahadatnya seorang Katolik. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Saya tanya, apa yang mengakibatkan kamu bisa masuk Islam? Dia jawab, saya membongkar kebohongan-kebohongan Bible, Pak Ustadz, katanya gitu. Dan saya sudah hampir 1 tahun mendengar ceramah-ceramah Dr. Zakir Naik. Ya. Beres disahadatkan, kemudian saya ajak makan, Pak, di salah satu rumah makan di Jatinangor pada waktu itu. Masuk ruang makan, saya tawarin makan makanan yang enak, dia nolak. Pak, aku milih makan dengan telur saja. Saya kaget, kenapa kamu tidak makan daging? Aku sering tidak punya uang, Pak. Kalau makan daging aku takut kebiasaan, aku lebih baik makan telur aja. Masya Allah Pak, menetes air mata saya. Ternyata anak-anak di ITB pun masih banyak yang miskin, Pak Helmi. Dikira saya anak-anak UIN saja yang miskin teh gitu. Dikasih makan daging nolak, bukan karena tidak suka, tapi takut kebiasaan. Karena apa? Sering tidak punya uang. Singkat cerita, sebulan kemudian saya telepon salah satu rumah sakit Al-Islam, ini ada seorang mualaf mau dihitan, berapa biayanya? Al-Islam minta 3,5 juta tadi. Abdi tegadu artos 3,5 juta. Akhirnya saya telepon Dokter Susi yang punya mitra sehati di situ, orang Jati Handap, itu kawan saya, sahabat saya. Dokter, ini ada mualaf yang perlu kita hitan, ini sudah 22 tahun usianya. Bawa aja Pak Ustadz ke sini. Saya punya uang cuma 850.000. Ya, udah segitu aja. Nanti dihitan oleh Dokter Ahmad kan. Saya bawa ke sana. Begitu dihitan, apa yang keluar?
Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi muhtalifun kalla saya'lamun. Masyaallah, Pak. Betapa nikmatnya gitu kan saya mendapatkan kesempatan itu. Seorang Depi Julianto masuk Katolik ITB, masuk Islam. Perkembangan terakhir hari ini ya Pak Ustadz, alhamdulillah saya sudah hafal 6 juz, sudah mengalahkan iman saya. Padahal ngimbal gedung Islam kan lagi saya sudah masuk ke 7 juz hari ini hafal Al-Quran. Itu luar biasa ya. Jadi kalau bangsa dan negara mengatakan NKRI harga mati, benar. Tapi ada yang lebih sadis daripada itu adalah iman harga mati dan Al-Quran juga harga mati. Mana buktinya? Karena pesan khotib setiap minggu, ya ayyuhalladzina amanu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mati kecuali mati membawa iman dan Islam. Berarti harga mati itu adalah iman dan Islam ya. Kalau NKRI harga mati berarti bagian dari hubul waton minal iman, bagian dari cinta tanah air pun adalah bagian daripada iman. Ini bukan dakwah provokatif, tapi kita harus luruskan, bukan hanya NKRI harga mati, tetapi iman dan Islam yang harga mati kan gitu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mohon sabar sebentar, dua lagi supaya beres ini. Yang kedua adalah kelompok muqtasid ya. Muqtasid ini adalah kelompok pertengahan. Di antara kelompok muqtasid itu adalah satu di antara kebanyakan di antara kita, yang termasuk saya nih kelompok muqtasid. Pikirannya itu edan eling, tidak istiqomah. Kalau hari ini bisa sholat duha 12 rakaat, belum tentu besok. Fluktuatif. Al-iman yazid wa yanqus. Yang berat itu adalah istiqomahnya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, seperti apakah nasib orang muqtasid ini di akhirat kelak? Kata Rasulullah, kelompok muqtasid ini adalah orang-orang yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi hisaban yang enteng. Para sahabat bertanya lagi, seperti apakah hisaban yang enteng itu ya Rasulullah? Kakinya berjalan di atas api neraka, dari ubun-ubunnya keluar nanah yang menjijikan. Berapa lama dia berjalan di atas api neraka? Ya umun. 1 hari dia akan berjalan di atas api neraka kakinya itu. Kemudian dijelaskan oleh Al-Quran, yaumun ingda robbi ka'alfisanatim mimma ta'udun. 1 hari di akhirat kelak itu sama dengan 1000 tahun kita tinggal di permata biru ini, dan di antara kita tidak akan ada yang nyampe usia segitu ya. Jadi hisaban yang enteng, yang paling ringan dalam kelompok muqtasid itu, kelompok yang edan eling ini adalah dia mendapat hisaban yang enteng, berada di api neraka selama 1 hari. Kalau ditarik 1 hari akhirat ke hari dunia ini, berarti 1000 tahun dia akan berada di dalam sisa api neraka. Naudzubillah min dzalik. Bukan kelompok zolimun li nafsi yang kita harus raih, bukan kelompok muqtasid yang harus kita raih, tetapi yang luar biasa ini kelompok yang ketiga. Apa kelompok yang ketiga itu adalah? Kelompok yang ketiga itu adalah sabiquna bil khairat. Orang-orang yang cepat lari dalam kebajikan. Rasulullah bertanya dengan para sahabat, siapa yang tadi malam qiyamul lail dan menghatamkan Quran? Abu Bakar ngacung, aku ya Rasulullah. Siapa yang ba'da subuh ini jenguk orang sakit dan memberikan makan pada orang fakir miskin? Aku ya Rasulullah. Siapa yang duhanya 12 rakaat? Aku ya Rasulullah. Kata Umar, aku tidak sanggup lagi mengalahkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan Abu Bakar Siddiq,
Karena Abu Bakar Siddiq termasuk dalam kategori manusia sabiquna bil khairat, orang yang cepat dalam akhirat, dan balasannya adalah yadkhulunal jannah bighairi hisab. Ya, dia akan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang masuk dalam kategori sabiquna bil khairat, orang yang cepat lari dalam kebajikan. Saya lengkapi sedikit tadi tentang Umar bin Khattab itu. Ketika Umar bin Khattab itu tidak terima Rasulullah SAW wafat, maka naiklah Abu Bakar Siddiq. Ma'asyarul muslimin, siapa hari ini yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Barang siapa yang menyembah Allah, innallaha hayyun la yamut, maka Allah senantiasa hidup dan tidak akan mati. Barang siapa yang hari ini menyembah anak, menyembah harta, menyembah jabatan, pasti akan musnah. Maka yang akan musnah adalah innallaha hayyun la yamut. Kita menyembah Allah, satu-satunya Tuhan yang tidak pernah mati, satu-satunya Allah hayyun yang senantiasa hidup. Mudah-mudahan sekecil apapun amal ibadah kita di pagi hari ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segunung apapun dosa-dosa yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah berkenan untuk memaafkannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhikal qadim wa 'ali sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma jis sultanil azim wa zil manil qadim wa zil wajhil karim wa walil kalimatit thamati wa da'watil mustajabati wa akilil hasani wal husain min anfusil haqqi wa inil qudrati wan nazirin wa anil insi wal jinni wasyayatin wa iyyakadu alladhina kafaru la yazlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrun lil alamin wa mustajabu luqmanul hakim. Wa warisa Sulaiman bin Dawud alaihissalam. Ya Wadudu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Jal Arsil Majid, ya Fa'alun lima yurid, tawil umurana wa sahih jasadina wa sahih jasadina waqdi hajatina waqdi hajatina waqdi hajatina wa aksir amwalina wa aksir amwalina wa aksir amwalina wa auladina wa habib linnasi ajma'in wa taba'adal adawata wal baghdha min bani adam alaihi salam kullaha man kana hayya wa yaqul qawlu ala al kafirin wa qul ja'al haqq wa saqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Ya
صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن اللهم صل وسلم وبارك عليه. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.